adik-adik, selamat pagi. Terima kasih, pagi ini adik-adik sudah siap untuk beribadah sekolah minggu. Nah, bersama dengan Kak Uli ya, mau menyapa adik-adik dulu pagi hari ini. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Sehat? Oh sehat, oh pinter, hebat. Semangat ya, semangat. Karena pagi ini kita mau bersama-sama nih memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ya, kita mau bersyukur karena apa? Dalam satu minggu itu adik-adik sudah diberkati sama Tuhan, ya, sudah diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam belajar, ya nak. Nah, saat ini kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Siap ya? Ya, kita nyanyi puji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan bertepuk tangan. Adik-adik mau bangkit berdiri? Juga nggak apa-apa. Yuk, kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Karena kita udah senang, kita bahagia, kita bersyukur sama Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya, dengan penuh sukacita, dengan bertepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia. Adik-adik yang manis, adik-adik yang baik, sebelum kita melanjutkan pujian, ya, sebelum kita bernyanyi lagi, kita mau berdoa dulu. Mohon pimpinan dari Tuhan supaya dalam ibadah kita boleh beribadah dengan sungguh-sungguh dan memuliakan Tuhan. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami bersyukur
karena Tuhan memberikan kepada setiap kami kesempatan lagi untuk kami menyembah memuliakan Tuhan dalam sekolah minggu pagi ini secara online. Kami bersyukur Tuhan karena dalam 1 minggu yang lalu Tuhan sudah memberkati setiap kami dalam setiap aktivitas kami, sekolah kami, juga kegiatan kami yang lain. Dan pagi ini saatnya kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Berkati kami Tuhan, juga berkati kakak-kakak yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, adik-adik, hebat, pinter ya, berdoanya pinter ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi. Ya, pasti adik-adik tahu nih lagu ini. Kasih Tuhan itu mengalir terus dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan juga mengalir terus dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan setiap adik-adik. Ya, kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Semua sama-sama ya gerakannya ya. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan nih. Nah, kita tiba saatnya kita juga mau mendengarkan firman Tuhan nih. Kita mau supaya apa? Iman kita terus bertumbuh. Kita boleh mengenal Tuhan Yesus kita secara apa? Secara baik, secara sungguh-sungguh, ya. Dengan kita apa? Dengan kita apa? Rajin baca Alkitab atau mendengarkan cerita dari sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita nyanyikan lagu ini dulu ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nanti ceritanya akan disampaikan oleh Kak Ani. Ya, adik-adik harus duduk dengan baik.
ya nggak lari sana sini atau jalan sana sini atau sambil makan. Nggak boleh ya, jangan dulu, nanti ya setelah saya ibadah. Kita saat ini mau fokus mendengarkan cerita ya. Yuk kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan, berkati Kak Ani yang akan menyampaikan. Juga setiap kami yang mendengarkan. Biarlah firman Tuhan boleh kami mengerti dan pahami. Dan kami boleh sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat semuanya. Untuk kita semuanya diberkati Tuhan. Dan pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Nah, Bu Ani bacakan ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Baik, sebelum pembahasan berikutnya tentang cerita ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan memberi kesehatan kepada kami semua. Terlebih Tuhan sudah memberi keselamatan bagi kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu. Tuhan berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tadi sudah dibacakan firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Judulnya menyambut berkat dengan taat. Nah, pernahkah adik-adik mendapatkan berkat? Berkat dari Tuhan? Kalau mendapatkan berkat dari Tuhan, senang apa tidak? Sedih atau apa? Tentunya senang ya, mendapatkan berkat itu senang ya, apalagi berkat dari Tuhan. Nah, ini hubungannya dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah, apa itu kenaikan? Naik ya, dari tangga naik ke atas, itu bisa dari kelas 1 naik kelas 2, bisa dari bawah kemudian ke atas, itu juga bisa dikatakan naik. Nah, kenaikan yang di sini apa yang dimaksudkan? Yaitu kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah, Yesus mengalami beberapa hal ya sebelum naik ke surga. Nah, ayat-ayat sebelumnya dan adik-adik juga sudah belajar di sekolah minggu, ayat-ayat sebelumnya itu Yesus lahir ke dunia. Yesus disalibkan, Yesus dikuburkan, Yesus dibangkitkan, Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Kemudian Yesus naik ke surga. Nah, untuk apa ini anak-anak atau adik-adik ini? Yesus naik ke surga untuk apa? Ya, kan enak bersama-sama dengan murid-muridnya, ya murid-muridnya juga senang. Tapi kenapa harus naik ke surga? Ternyata ada rencana Tuhan yang sangat baik, yaitu Tuhan menyediakan tempat bagi kita
Bagi siapa? Bagi orang yang percaya Yesus. Bagi siapa? Bagi orang yang taat. Bagi siapa? Bagi orang yang nurut dan rajin beribadah. Nah, adik-adik semuanya, Tuhan itu sudah sedemikian menolong kita, menyelamatkan kita. Nah, kemudian apa yang dialami oleh murid-muridnya? Yesus berpisah dengan para murid. Biasanya berpisah itu menimbulkan kesedihan. Nah, contohnya misalnya nih, adik-adik ini sudah sayang ya sama nenek, sama kakek, oma, opa gitu ya. Beberapa hari sudah bersamanya nih karena liburan bersama dengan opa, oma. Tiba-tiba harus pulang. Sedih dong. Nenek kakek kadang-kadang mengalirkan air mata ya karena sedih ditinggal cucunya. Sedih yang lain lagi apa? Ditinggal karena harus meninggalkan dunia ini alias mengalami kematian. Sedih juga ya. Tetapi yang cerita di sini ini beda dengan kesedihan yang dialami oleh kita semuanya itu. Cerita yang di sini, yang di Alkitab ini, Tuhan menunjukkan tidak sedemikian yang dialami oleh manusia pada umumnya ketika ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Tetapi perpisahan ini mengandung kesukacitaan. Mereka memang berpisah, para murid itu memang berpisah, tetapi tidak menyebabkan kesedihan. Mereka bersujud dan kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Kemudian apa lagi yang dilakukan? Mereka senantiasa tinggal di bait Allah. Mereka senang tinggal di bait Allah. Ya, seperti anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu. Kalau hari Minggu tiba, bahkan belum hari Minggu, ya toh sudah rindu. Kapan mah? Yuk kita sekolah minggu. Belum harinya ya. Jadi ada kerinduan mau sekolah minggu. Senang ibadah bersama-sama. Nah, Tuhan Yesus meninggalkan para muridnya itu dengan penuh kasih dan memberkati mereka. Hidup kita adalah berkat Tuhan. Ada di antara kita ini yang sakit kadang-kadang tidak melihat itu berkat Tuhan karena sakit. Tetapi mari kita lihat itu juga berkat Tuhan supaya kita mau menjaga tubuh kita untuk tetap sehat. Kemudian diberi kesehatan itu berkat Tuhan yang terus-menerus sehat tidak pernah sakit. Kemudian diberi kesempatan untuk bisa belajar, itu juga berkat Tuhan. Diberi kesempatan untuk bisa istirahat, bisa tidur nyenyak. Diberi kesempatan untuk membuat sesuatu keterampilan yang hasilnya sangat baik, memuaskan. Itu juga berkat Tuhan. Diberi kemampuan, diberi kepandaian, diberi talenta. Semua ini berkat dari Tuhan. Dan berkat-berkat itu tidak untuk diri kita sendiri. Berkat itu juga bisa untuk memberkati orang lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberkati kita sedemikian rupa banyaknya. Ya, oleh sebab itu kita juga harus memberkati banyak orang dengan apa yang kita punya, yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, apa ajaran Tuhan hari ini kepada kita? Berfokus kepada yang pertama, kita percaya kepada Tuhan Yesus dan janji-janjinya. Ingat ya, kita percaya kepada Tuhan Yesus dan janji-janjinya. Nah, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus sampai kepada akhir zamannya nanti, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyiapkan dan menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, kita menjadi saksi. Tidak boleh lupa ini ya. Kita menjadi saksi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji. Ingat, kadang-kadang anak-anak itu kalau bicara, ya adik-adik itu kalau bicara kadang-kadang suka ngelantur ya, sehingga hal-hal yang
kurang baik terucap dari mulut kita. Tubuh kita ini harusnya dipakai untuk hal-hal yang baik, ternyata kadang-kadang tidak dipakai dengan baik ya. Maka ingat sebuah lagu toh, hati-hati gunakan tanganmu. Nah, harus kita pakai dengan baik. Hati-hati gunakan mulutmu ya. Hati-hati gunakan matamu dan hati-hati gunakan kakimu ya. Seluruh tubuh kita ini bisa untuk kemuliaan nama Tuhan, dipakai Tuhan untuk bersaksi. Kemudian kita taat melakukan perintah-perintah yang baik dengan bertanggung jawab. Ya, terlatih misalnya adik-adik atau anak-anak ini mengerjakan PR ya, dari sekolah ini ada PR, mungkin ada tugas-tugas tertentu, mungkin itu harus dilakukan dengan baik. Di rumah juga orang tua memberikan tugas kepada anak-anaknya, misalnya nanti cuci piring ya, sekalipun sederhana nih cuci piring, nggak banyak sih cuci piringnya sendiri habis makan ya. Tapi orang tua bilang, cuci ya piringnya. Ya kita akan cuci ya. Itu hal yang sangat sederhana, tetapi itu akan menjadikan hal baik karena menjadi berkat bagi keluarga dan orang lain. Rumah menjadi bersih ya. Kemudian bagaimana ini selanjutnya kita menjadi saksi? Nah, hidup kita itu juga harus berbeda dengan orang lain. Nah, kalau kita melihat orang lain yang melakukan kesalahan terus-menerus, usahakan kita tidaklah ya, karena kita anak-anak Tuhan harus berbeda. Kalau teman-teman kita kok ada ucapan-ucapan yang buruk ya, kalimat-kalimat yang buruk yang terucap dari mulutnya, kita enggak ya, kita akan berubah, kita akan berbeda dengan mereka. Jangan sama dengan mereka karena kita ini orang-orang anak-anak yang taat kepada Tuhan, maka berkat itu kan yang menyediakan berkat itu kan Tuhan. Jadi kita mendapatkan berkat karena kita taat kepada Tuhan, ya. Kemudian kita mempunyai komitmen berbuat yang baik dan benar. Ini komitmen. Kalau mau melakukan perbuatan yang baik dan benar itu membutuhkan komitmen. Kalau tidak ada komitmen untuk melakukan perbuatan baik dan benar, nanti bisa ikut-ikut orang lain juga karena tidak berkomitmen. Yuk hari ini kita mau melakukan perbuatan yang benar ya. Di dalam Matius 28 ayat 20b itu dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman ya. Jadi jangan takut untuk melakukan sesuatu karena Tuhan selalu berbuat dan menyertai kita yang terbaik untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami sudah mendengar, kiranya firman-Mu ini akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami akan tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir zaman. Dan kami akan taat menunggu janji-janji Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan nantinya. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Untuk pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita ya nak ya, yang disampaikan oleh Kak Ani. Kita belajar apa nak? Ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, kita mau berkat itu apa? Kita mau juga sampaikan kepada orang lain. Misalnya adik-adik punya kemampuan apa, kepintaran apa, ya nak ya, keahlian apa, misalnya bermain musik. Nah, yang dengan kepintaran kemampuan adik-adik itu, adik-adik bisa apa? Bisa salurkan itu jadi berkat buat orang lain. Ya, menjadi berkat, misalnya adik-adik bisa bermain musik di gereja, adik-adik bisa pelayanan. Banyak yang adik-adik bisa berikan melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik. Ya, nah saat ini ada berkat juga yang mau kita berikan melalui persembahan kita, oke? Setiap minggu kita akan berikan persembahan buat Tuhan ya. Ya, nah adik-adik bisa apa? Bisa transfer ya ke GKI Beringin, atau adik-adik bisa menyampaikan juga persembahan adik-adik apa ke gedung gereja, ada disediakan kotak di sana ya. Bisa dengan cara begitu ya nak ya. Ya, terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan memberkati.
Ya, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah juga memberkati usaha pekerjaan orang tua kami. Dan saat ini berkat yang sudah Tuhan berikan itu kami mau berikan juga buat Tuhan melalui gereja kami. Berkati Tuhan persembahan kami sehingga persembahan ini boleh dipergunakan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kami di tempat sini. Berkati setiap Bapak Ibu yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu pagi ini. Ya, kita tadi sudah memuji Tuhan, ya nak ya, sudah berdoa juga, sudah mendengarkan cerita nih ya. Nanti kalau misal ditanya minggu depannya, ceritanya apa ya? Oke, adik-adik bisa menjawab ya. Kemudian kita juga sudah memberikan persembahan. Berkat yang Tuhan sudah berikan, kita berikan kembali kepada Tuhan. Pada syukur kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, terakhir ini kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu. Sebelumnya kita juga mau menyanyi lagu Ya Aku Diberkati. Ya Aku Diberkati. Ya, yuk kita nyanyikan lagi nih sama-sama ya. Aku diberkati sepanjang hari aku diberkati. Yuk kita nyanyikan. Adik-adik, sekarang kita akan menutup sekolah minggu pagi hari ini. Ya, terima kasih karena adik-adik sudah mengikuti ibadah dengan baik. Dengan baik, ya Tuhan Yesus senang sekali karena adik-adik sudah beribadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ya, itu tandanya apa? Kita mengasihi Tuhan, kita menghormati Tuhan. Ya, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati sekolah minggu kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bisa memuji Tuhan dengan baik, mendengarkan firman Tuhan juga dengan baik, dan kami juga sudah memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan sebentar kami menutup sekolah minggu kami. Kami menyerahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan dengan sekolah kami. Tuhan memberkati. Berkati juga orang tua kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan berpisah nih dalam sekolah minggu pagi hari ini. Terima kasih adik-adik sudah baik dalam beribadah pagi hari ini ya. Sampai bertemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.